Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Di sini saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda pembuatan semacam tooltip. Di sini adalah project akhir atau hasil dari tutorial pada materi ini. Jika saya menuju ke link yang ada, saya akan dapat menampilkan gambar kecil. Di situ ada gambar kecil semacam ini. Ini adalah logo yang saya buat dengan 3ds Max dan particle flow. Akhirnya dengan partikel tersebut membentuk tag semacam itu. Lalu saat saya masuk di sini, saya akan mendapatkan gambar yang berbeda. Ini adalah tooltip. Biasanya ini berada di beberapa menu atau beberapa definisi tertentu. Jika di Wikipedia, dia akan menampilkan beberapa tampilan lagi yang berada di dalam informasi yang bersangkutan yang kita sorot, mungkin seperti itu. Dan di sini saat saya menampilkan ini, saya klik, saya akan menampilkan gambar yang lain, gambar yang lebih besar. Oke, seperti itu. Dan jika saya menuju ke bawah, saya klik, saya akan mengganti dengan gambar yang berada di sini. Oke, seperti itu. Dan bagaimana saya bisa membuat hal ini? Oke, videonya ada sekitar 4 seri. Di seri pertama Anda bisa belajar tentang instalasi. Jika memang Anda belum mengenal jQuery, silahkan ke website saya asastudio.org dan di situ pilih jQuery. Saya tidak memiliki koneksi, jadi saya tidak bisa menyontohkan di sini. Silakan ketik asastudio.org dan di sebelah kiri ada menu kategori dan pilih jQuery. Di situ saya sudah menyiapkan jQuery tutorial dasar. Silakan ambil itu jika memang Anda belum mengerti tentang jQuery. Oke, mungkin sekian preview tutorial dan kita bertemu lagi di materi-materi Asas Studio yang lainnya. Sampai jumpa, salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Video ini untuk mengganti tutorial jQuery yang sudah tidak ada di YouTube, dan di sini saya mau membuat tooltip. Dan jika Anda perhatikan di sebuah website, jika Anda menunjuk ke link tertentu atau data tertentu, saat dia muncul tambahan informasi, mungkin gambar atau mungkin tulisan yang lain, itu berarti dia menggunakan fungsi JavaScript. Bisa JavaScript, bisa jQuery, tapi untuk mudahnya kita biasanya menggunakan jQuery karena jQuery adalah kamus fungsi JavaScript. Dan di sini saya akan membuat semacam itu. Dan saat seseorang mengklik dari yang kita tunjuk tadi, maka di situ akan muncul informasi yang lebih detail, mungkin seperti itu. Dan saya sudah membuat folder di sini. Saya membuat folder membuat tooltip, dan di sini saya membutuhkan gambar. Dan oke, saya membuka gambar dulu. Saya membuat gambar, membuat bahannya dulu. Saya menggunakan Photoshop dan saya letakkan di Photoshop dulu untuk merancang bangun. Dan di sini saya membutuhkan project lagi. Mungkin saya memberikan agak besar di sini, mungkin 600. Oke, saya cancel dulu. Saya menggunakan project ini saja. Saya duplicate. Dan di project ini saya memberikan gambar besarnya. Mungkin saya merubah resolusinya, constraint proportion, silahkan diaktifkan. Saya menggunakan mungkin 800 untuk gambar besarnya. Oke, saya sudah mempunyai 800.
Lalu di sini saya save for web dan simpan. Saya membutuhkan di folder saya project dan membuat tooltip. Di sini saya membutuhkan folder gambar. Oke, saya membuat folder gambar dan saya simpan di sini. Mungkin wallpaper besar. Oke, seperti itu. Wallpaper besar 1. Oke, saya berikan 1. Saya simpan. Dan saya meletakkan ini ke sini. Free transform supaya bisa dilihat. Lalu tekan shift dan resize. Oke, kurang besar sedikit. Oke, mungkin semacam ini, dan silahkan Anda atur penempatannya. Kalau sudah, enter. Dan di sini saya simpan lagi for web dan saya menggunakan gambar besar 2. Oke, seperti itu. Saya simpan. Dan di sini saya meresize lagi untuk gambar kecilnya. Saya menggunakan 300 sekarang. Saya saya sudah mempunyai kecil semacam ini, dan file save for web. Saya menggunakan gambar kecil 2. Kecil 2. Saya simpan. Lalu di sini saya matikan dan saya mendapatkan gambar semacam ini. Lalu save for web dan gambar kecil 1. Oke, seperti itu. Saya simpan. Lalu sekarang saya menggunakan Notepad++ untuk membuat file. Dan di sini di pertama, saya membutuhkan file indexnya. Saya save as dan saya menyimpan di membuat tooltip. Saya menamakan index.html. Seperti itu, simpan. Dan seperti biasa, kita memberikan beberapa informasi HTML, pembukaan, dan HTML penutup. Lalu kurang di sini M. Dan di sini saya memberikan head dan penutup head. Dan di sini di head saya memberikan title, dan di sini mungkin membuat tooltip dengan jQuery. Oke, mungkin seperti itu. Lalu di belakang penutupan title. Dan setelah head, body pembuka, lalu body penutup. Seperti itu. Dan saya simpan. Lalu saya menuju ke folder. Di sini saya sudah mempunyai gambar yang sudah saya resize tadi, dan saya membutuhkan jQuery di sini. Jika Anda belum tahu bagaimana menginstal jQuery dan semacamnya, silahkan ke accessstudio.org, ambil kategori jQuery, dan di situ ada jQuery dasar. Saya sudah menyiapkan banyak di situ, dan silakan cari informasi di situ. Saya menggunakan jQuery dan saya cut saya copy saja, dan saya menuju ke folder, dan di sini saya membuat folder baru. Saya namakan JS. Di folder ini saya akan memberikan fungsi JavaScript-nya, termasuk jQuery ini saya letakkan di sini. Saya paste.
Oke, seperti itu. Dan sekarang saya membutuhkan beberapa informasi di indeks. Di pertama, saya akan memberikan ini. Nah, saya pakai paragraf saja. P dan penutup P. Lalu di sini saya menggunakan a have dan a have. Oke. A have sama dengan saya memakai pagar supaya tidak diproses, dan di sini penutup A. Lalu di sini saya menuliskan Asa Studio wallpaper, mungkin wallpaper 1. Oke, semacam itu, dan saya copy lalu saya paste. Jika saya mempunyai semacam ini dan saya simpan lalu saya run ke Chrome, saya akan mempunyai semacam ini. Oke, sebelumnya saya memberikan mungkin H1, penutupan H1, dan saya mengcopy judul di sini, paste. Saya simpan dan saya reload lagi. Saya sudah membuat tooltip dengan jQuery, dan di sini ada wallpaper. Dan di sini saya membutuhkan identifikasi. Mungkin pertama saya memberikan ID. Saya memberikan wallpaper 1. Oke, dan saya memberikan kelas juga. Kelasnya adalah wallpaper. Oke, saya copy dan saya letakkan di yang kedua. Saya paste, dan di sini saya ganti di ID-nya, saya ganti 2. Oke, jika saya simpan dan saya reload, saya tidak akan menemukan tambahan apapun karena memang ini berada di dalamnya link. Selanjutnya saya membutuhkan informasi untuk mengambil gambar kecil. Di sini saya memberikan span, atau oke, saya langsung memberikan image img src sama dengan seperti itu. Oke, dan di img src saya memberikan sumbernya, yaitu gambar garis miring, dan tadi saya menggunakan di gambar dan wallpaper besar dan wallpaper kecil. Saya memberikan wallpaper kecil 1.jpg. Oke, jika saya maaf, di sini kecil. Jika saya simpan dan saya reload sekarang, saya akan mempunyai gambar, tapi maaf, wallpaper kecil. Saya simpan, saya reload, kecil. Saya simpan, saya reload. Oke, saya sudah mempunyai wallpaper kecil 1, dan saya copy. Saya paste dan saya ganti dengan wallpaper kecil 2. Saya simpan, saya reload. Saya sudah mempunyai wallpaper kecil. Dan di sini saya membutuhkan tidak menampilkan ini, dan saya di sini memberikan fungsi memberikan ID sama dengan di atas. Saya memberikan tooltip ID-nya tooltip 1 di sini, dan saya memberikan kelas juga. Kelas saya memberikan tooltip, kelasnya tooltip, dan ID-nya saya berikan tambahan 1. Saya copy
dan saya menuju ke sini, saya paste. Dan di ID saya memberikan 2. Oke, seperti itu. Jika saya simpan, saya tidak akan mendapatkan perubahan apapun di sini. Dan sekarang saya membutuhkan desain untuk meletakkan atau mengatur ini. Di awal saya menginginkan ini tidak muncul, dan saya membutuhkan file baru dan saya simpan. Save as. Di sini saya membutuhkan CSS. Saya membuat folder baru dan saya namakan CSS. Saya simpan di folder CSS design.css. Semacam itu. Jika saya simpan dan saya memberikan di sini kelas tooltip, saya memerintahkan kelas tooltip dan saya memberikan titik untuk kelas dan saya namakan namanya. Saya memberikan namanya tooltip, kurung buka kurung tutup, semacam ini. Dan di sini saya hanya membutuhkan yang namanya display .2 non titik koma. Jika saya simpan, saya reload, wow, kok tidak tersembunyi? Karena apa? Karena CSS saya tidak terkoneksi dengan indeks. Di bawahnya title saya memberikan link untuk CSS, link, penutup link, dan di link saya memberikan href, dan di href saya memberikan filenya CSS garis miring design.css. Seperti itu. Dan jika saya simpan, saya reload, wow, kok belum tersembunyi? Saya butuh menambahkan rel sama dengan style sheet. Saya membutuhkan penambahan ini supaya ini bisa diidentifikasi sebagai CSS. Saya simpan, saya reload, saya tidak mendapatkan gambar di sini. Dan nanti di video selanjutnya, oke, di sini wallpaper 2. Oke, saya simpan, saya reload, dan nanti saya akan menambahkan fungsi. Saat saya roll over di link 1, maka akan muncul wallpaper kecil. Di sini akan muncul wallpaper besar. Oke, mungkin seperti itu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Pemudi Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Kita sudah mempunyai tampilan semacam ini, dan jika kita reload, saya masih belum mempunyai fungsi. Saya di sini butuh mengambil fungsi jQuery. Di bawah sini, saya memberikan script, dan penutup script. Lalu di sini saya membutuhkan src untuk mengambil script jQuery yang sudah kita letakkan di folder. Di sini saya butuh foldernya JS dan jQuery. Oke, .js. Bagaimana kita tahu bahwa script jQuery kita sudah kita install dengan benar? Oke, saya simpan. Di sini saya membutuhkan file JS lagi. Saya buat file baru dan saya simpan. Dan saya simpan di folder JS. Dan di sini saya namakan tooltip. Tooltip.js. Oke, saya simpan. Di tooltip.js saya juga harus memasukkan di sini. Saya copy script ini dan saya paste di bawahnya, dan saya menamakan sama dengan nama yang baru saja saya buat, tooltip.js. Jika saya simpan, saya reload, wow, belum ada apapun karena memang di tooltip saya masih kosong. Di sini saya akan memberikan alert. Jika Anda memberikan alert dan Anda memberikan string tag, maka di sini tidak akan menunjukkan bahwa ini jQuery. Umpamanya seperti ini.
Jika saya memberikan seperti ini dan saya reload, di sini ada oke memang, tapi oke ini berasal dari JavaScript, bukan jQuery. Karena alt di sini saat kita menamakan oke, alt di sini akan menampilkan oke, dan alt adalah fungsi JavaScript. Jika saya ingin mengecek jQuery di indeks, saya sudah mempunyai title, dan ini yang akan saya gunakan untuk pengecekan. Saya memberikan dolar kurung buka kurung tutup, dan di sini saya memberikan tanda kutip, saya memberikan title, oke, dan dot tag. Jika saya memberikan seperti ini, harusnya saat saya reload saya mendapatkan judul halaman. Saya reload, membuat tooltip dengan jQuery sama persis, dan ini adalah fungsi jQuery. Oke, kita sukses untuk instalasi jQuery, dan saya tidak membutuhkan ini lagi. Lalu apa yang kita lakukan di sini? Jika saya mempunyai semacam ini, link A, dan saya sudah mempunyai kelas wallpaper, saya bisa memerintahkan kelas wallpaper, atau saya bisa memerintahkan A. Oke, saya akan tunjukkan sesuatu di sini. Saya akan memberikan seperti ini, dan saya memberikan A. Dot klik, kurung buka kurung tutup, titik koma, dan di sini adalah function, kurung buka kurung tutup untuk fungsi, dan di sini saya memberikan this dolar lagi, kurung buka kurung tutup, this, dan dot, saya memberikan tag. Oke, dan di sini saya alert kurung buka kurung tutup, dan di belakang seperti itu. Saya simpan, dan jika saya reload, saya klik, saya akan mempunyai nama Asas Studio Wallpaper 1, karena yang saya klik Asas Studio Wallpaper 2. Sekarang Asas Studio Wallpaper 2 karena yang saya klik adalah Wallpaper 2. Dan di sini saya sudah mendapatkan informasi itu jika saya berikan if, dan di sini saya memberikan ini, lalu saya memberikan sama dengan, dan tagnya Asas Studio Wallpaper 1. Saya copy dan saya paste di sini. Lalu di sini saya memberikan seperti ini, dan di fungsinya saya mau meletakkan di wallpaper kecil 1. Oke, dan saya memberikan img wallpaper kecil 1. Saya menamakan tooltip, dan di sini saya memberikan dolar kurung buka kurung tutup, tanda kutip, id tooltip 1. Oke, dan di sini saya memberikan .css kurung buka kurung tutup. Di sini saya memberikan oke, mungkin bukan, saya memakai fade in kurung buka kurung tutup, dan saya memakai mungkin 400. Saya memakai seperti ini, dan jika saya simpan, saya reload, saya klik, dia akan muncul. Tapi di sini di namanya tooltip kita tidak membutuhkan klik, fungsi klik. Saya membutuhkan fungsi hover. Saya simpan, saya reload. Saat saya hover, dia akan muncul, dan saya membutuhkan fungsi lagi. Saya copy dan paste. Saya memakai hover, dan di sini saya memberikan mouse out.
mouse out, saya simpan, saya reload, hover, mungkin O nya besar, saya simpan, saya reload, mouse hover, oke, di sini out, oke, maaf, saya simpan lagi, hover, oke, berarti benar tadi, O kecil, saya simpan, saya reload, hover, oke. Tooltip nanti fungsinya akan seperti ini. Dan biasanya tooltip mengikuti dari kursor kita saat berada di sini. Dan di sini saya mau menambahkan di desainnya, saya mau menambahkan position. Oke, di awal saya memberikan position titik 2 dan absolute, karena dengan position absolute kita akan mendapatkan top left, dan nanti yang kita fungsikan top dan left. Oke, saya membutuhkan ini, dan jika saya reload, saya akan tetap mempunyai posisi di situ. Dan di tooltip saya membutuhkan tooltip 1, saya copy di sini, saya berikan di sini, saya paste. Dan di tooltip 1 saya memberikan CSS, dan di sini saya memberikan tanda kutip lalu top, dan saya membutuhkan di top informasi dari kursor. Bagaimana kita memberikan informasi dari kursor? Di hover saya menambahkan sebuah informasi, yaitu posisi, dan di sini saya memberikan koma dan post dot client y, hanya seperti itu. Dan jika saya simpan, saya reload, saya akan mempunyai wallpaper berada di CSS top position client. Oke, saya sudah mempunyai ini position client Y, dan saya membutuhkan lagi, saya copy, saya paste, dan di sini adalah client X. Oke, jika saya memberikan seperti ini, saya simpan, saya reload, dan saya membutuhkan di sini adalah left. Oke, saya simpan, saya reload. Oke, saya membutuhkan, sekarang saya mendapatkan kursor saya berada tepat di sisi itu. Dan di sini saya membutuhkan penambahan, mungkin saya tambahkan 10. Dan di sini juga saya tambahkan 10. Oke, saya simpan, saya reload. Oke, saya tidak mendapatkan pergerakan, dan di sini saya mungkin membutuhkan mouse move. Saya ganti move. Oh, saya simpan dulu. Mouse move. Saya simpan, saya reload. Oke, saya membutuhkan mouse move supaya saya dapat update. Oke, seperti itu, dan kita sudah bisa menampilkan gambar, dan di video selanjutnya saya akan memberikan fungsi di sini juga. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya sudah mempunyai fungsi semacam ini.
Dan jika saya ingin memberikan di sini, saya harus memberikan fungsi yang sama seperti ini. Saya copy, saya paste, dan di sini saya memberikan 2. Jika saya memberikan semacam ini dan saya ganti 2, 2, dan 2, saya simpan, saya reload, saya akan mempunyai fungsi yang sama. Hanya yang kedua saya tidak mempunyai fade out, dan di sini saya membutuhkan else, dan saya copy, paste, dan di sini saya ganti 2. Saya simpan, dan sekarang jika saya reload, oke, seperti itu. Dan kita bisa menggunakan seperti ini untuk fungsi JavaScript. Dan saya akan menunjukkan sesuatu yang berbeda lagi di sini. Saya akan membuat komen di sini. Dan saya masih tetap menggunakan mouse move, dan di sini saya menambahkan di index, saya memberikan informasi yang berbeda. Saya memakai tooltip 1, dan di sini saya memberikan atribut. Saya menambahkan mungkin sumber sama dengan tanda kutip. Dan di sini saya memberikan copy tooltip 1, dan di sini juga saya memberikan sumber. Saya copy dan paste tooltip 2. Jika saya memberikan semacam ini, saya akan dapat memerintahkan ID ini secara langsung. Jika saya simpan dan saya menuju ke tooltip, sekarang saya tidak membutuhkan informasi ini if. Saya hapus if-nya. Dan di sini saya membutuhkan variabel baru, mungkin saya menamakan var dan mungkin sumber, dan sama dengan saya memberikan $this, dan di sini .attr, atributnya apa, dan saya memberikan titik koma, lalu di sini adalah sumber. Jika saya memberikan seperti ini dan saya alert kurung buka kurung tutup titik koma dan sumber. Jika saya memberikan seperti ini, saya simpan, saya reload, saya mempunyai tooltip 1, dan di sini saya akan memberikan ini sumber. Oke, saya copy dan saya letakkan di sini, paste. Jika saya simpan, saya reload, apa yang terjadi? Tooltip, oke, saya tidak mempunyai fungsi, dan saya berikan komen, dan saya mungkin membutuhkan tanda kutip. Bukan, saya membutuhkan ID. Oke, tanda kutip dulu, lalu plus dan sumber. Oke, saya berikan copy, paste. Saya simpan, saya reload. Saya masih mempunyai fungsi yang sama, tapi di sini saya langsung mempunyai fungsi yang berbeda. Oke, lalu di sini saya butuh memberikan fungsi seperti ini. Saya copy, saya paste, dan di sini mouse out. Hanya seperti itu. Dan jika saya simpan, saya reload,
Oke, saya mengganti out. Dan saya tidak membutuhkan informasi ini. Oke, saya simpan dan saya reload. Oke, langsung berganti. Dan skrip saya menjadi lebih sederhana. Saya hanya membutuhkan skrip semacam ini dengan beberapa informasi tambahan tadi. Saya membutuhkan sumber tadi karena saya sudah mempunyai ini. Dan di sini sudah ID-nya sama. Oke, dan Anda bisa menggunakan beberapa cara untuk memanipulasi data dengan jQuery. Silakan berlatih-latih untuk menggunakan jQuery dan Anda akan bisa menggunakan fungsi-fungsi yang berada di jQuery. Selanjutnya, di video selanjutnya saya akan memberikan fungsi klik. Jika saya klik ini, maka akan muncul gambar besar di sini. Mungkin seperti itu. Dan oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya sudah mempunyai fungsi yang keren, tooltip, dan sekarang saya akan menambahkan fungsi klik. Dan di sini saya memberikan tambahan, saya copy dan saya paste. Lalu di sini saya memberikan besar dan di sini adalah besar. Nah, mungkin besar 1 dan di sini saya copy paste dan di sini. Oke, seperti itu. Jika saya simpan dan saya reload, saya akan mendapatkan, karena saya mempunyai kelas tooltip, maka dia juga tidak akan ditampilkan. Lalu saya langsung menuju ke tooltip. Di sini saya akan menambahkan atribut lagi. Tapi fungsinya berbeda. Di sini saya menambahkan fungsi klik. Oke, saya copy di sini. Saya copy. Saya paste. Dan di sini saya memberikan klik. Oke, dan di indeks saya menambahkan satu atribut lagi. Mungkin besar sama dengan tanda kutip, dan di sini adalah besar 1. Lalu saya simpan, saya copy dan saya berikan di sini, dan besar 2. Oke, saya seperti itu. Dan jika saya memberikan di sini, saya memberikan di sini adalah besar dan di sini. Oke, saya hanya memberikan seperti ini, klik, dan pause-nya saya tidak perlu. Langsung saya memberikan fade in dan pause-nya saya hilangkan juga. Dan sekarang saya simpan semua. Saya reload, rollover, klik. Saya langsung mempunyai gambar besar di sini. Klik. Saya tidak mendapatkan gambar kedua karena saya tidak menyembunyikan. Bedanya di situ, kita tidak menyembunyikan di yang kedua. Jika saya reload lalu saya klik yang ini, maka akan muncul seperti ini. Jika saya klik yang ini, dia akan muncul di belakangnya karena dia berada di bawah. Tapi jika saya kembalikan di sini, saya tidak mendapatkan sesuatu. Dan saya memberikan if di sini. Jika karena gambar saya hanya 2, saya bisa memberikan fungsi ini, if kurung buka kurung tutup.
jika sumber itu sama dengan besar 2. Oke? Bukan. Jika sumber sama dengan besar 1, saya akan memberikan besar 2. Saya copy dan saya paste. Langsung saya memberikan seperti ini. Besar 2. Fade out. 400. Jika saya memberikan fungsi ini dan reload, oke, muncul. Klik, oke. Klik, oke. Saya akan mempunyai fungsi gambar besar yang benar sekarang. Silakan Anda berlatih-latih untuk menggunakan jQuery, dan apapun itu akan bisa Anda lakukan di sini, di script. Jadi yang perlu Anda pelajari adalah fungsi jQuery. Dengan berlatih Anda akan mencoba memfungsikan fungsi jQuery yang mungkin sempat Anda pikirkan, mungkin seperti itu, dan itu adalah proses latihan untuk mengenal jQuery lebih dalam. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti ini dan memahami beberapa hal dasar tentang jQuery dalam sebuah pembuatan aplikasi sederhana semacam ini. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Oke, saya sudah bisa menampilkan klik di sini. Dan oke, saya menghilangkan if-nya, jadi saya mendapatkan seperti ini. Bagaimana jika saya memberikan atau menambahkan gambar yang banyak? Oke, saya sudah membuat beberapa gambar dan di sini saya langsung mengcopy dan saya paste. Saya memberikan wallpaper 3, lalu tooltip 3, dan besar 3, wallpaper 3. Lalu di sini wallpaper 4, tooltip 4, lalu 4 dan wallpaper 4. Dan di sini saya membutuhkan copy juga, copy dan paste. Lalu di sini saya membutuhkan kecil 3, tooltip 3, dan di sini tooltip 4, tooltip 4. Oke, lalu di terakhir saya membutuhkan ini. Saya copy dan saya paste. Di sini saya membutuhkan besar 3, besar 3, dan semua tooltip di sini besar 4 dan besar 4. Oke, jika saya simpan lalu saya reload, saya akan mempunyai beberapa ini dan otomatis saya sudah mempunyai informasi di tooltip yang sama, dan saya di sini akan mempunyai informasi ini. Tapi jika saya klik, saya tidak mendapatkan gambar karena gambar ini berada di bawah dari gambar besar ini. Oke, seperti itu. Dan di sini saya cukup menambahkan di tooltip. Oke, di besar saya mempunyai tooltip juga. Dan di tooltip sini saya mau menambahkan informasi sama dengan ini. Saya copy, saya paste. Tapi di sini saya membutuhkan ID dan saya memakai ID tooltip tanda kutip, dan di sini fade out. Jika saya memakai seperti ini dan saya simpan, saya reload, saat saya klik, apa yang terjadi? Dia langsung fade out, dia langsung hilang. Sebelum fade out, saya memberikan identifikasi .not, kurung buka kurung tutup, dan di not saya memberikan informasi ini. Saya copy,
saya paste. Jika saya memberikan semacam ini, saya simpan, saya reload, otomatis sekarang saya klik, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya saya melihat ini, langsung berganti. Dan di sini saya bisa menggunakan script sesederhana ini untuk fungsi yang lumayan rumit, lumayan kompleks, seperti itu. Dan Anda silakan melatih-latih untuk fungsi-fungsi jQuery yang lainnya, atau Anda kunjungi website saya asastudio.org dan pelajari jQuery dasar jika Anda membutuhkannya. Dan kita akan membahas lagi mungkin di tutorial jQuery lainnya. Oke, sampai jumpa. Salam.